Suatu hari di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua dan bekerja sebagai petani. Suami istri ini sudah lama menikah, namun belum dikaruniai anak. Di dalam prosesnya, mereka selalu menantikan anak ini dan tidak berhentinya untuk berdoa kepada Tuhan. Pada suatu malam, sang istri memimpikan hal aneh. Ia bermimpi memiliki anak. Namun, dalam mimpi tersebut ada seorang raksasa yang ingin mengambil anak itu. Mimpi ini terjadi selama 3 hari. Beberapa minggu sesudahnya, suami istri tersebut pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba, raksasa datang menghadang mereka. Apakah kalian suami istri yang menginginkan anak? Tanya raksasa itu. Betul, raksasa, jawab sang suami. Tanamlah biji ini, maka kalian akan mendapatkan anak. Tapi ingat, ketika anak tersebut beranjak dewasa, aku akan mengambilnya. Hahaha. Jawab raksasa dengan suara yang keras. Raksasa itu tiba-tiba hilang. Mereka sangat ketakutan dan berjalan pulang kembali ke rumah. Sesampai di rumah, mereka segera menanam biji yang diberikan oleh raksasa. Hari demi hari, suami istri tersebut dengan setia merawat dan menyiram biji yang mereka dapatkan. Hingga akhirnya biji tersebut tumbuh subur dan mulai berbunga dan berbuah. Ternyata pohon ketimun tersebut hanya berbuah 1 biji. Buahnya sangat besar sekali dan membuat suami istri tersebut kaget. Akhirnya doa mereka dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Mereka dikaruniakan seorang anak. Di saat yang bersamaan, buah ketimun juga matang dan siap dipanen. Suami istri merasa sangat bahagia karena akhirnya memiliki anak yang sangat cantik. Mereka memberinya nama Timun Permata. Beberapa tahun berlalu, Timun Permata tumbuh menjadi anak yang cantik, sehat, dan pintar. Hingga suatu hari, sang raksasa datang kembali untuk menagih janjinya kepada suami istri dan mengambil Timun Permata. Namun sang suami menolak keinginan raksasa. Suami tidak mau memberikan anaknya kepada raksasa. Raksasa yang mendengar itu, ia sangat marah karena suami sudah melanggar perjanjian. Tuan raksasa, hamba mohon agar anak kami tidak dibawa. Mohon sang suami kepada raksasa. Kalau kalian tidak mau menyerahkan anakmu kepadaku, aku akan menculiknya dan menjadikannya makananku. Ancam raksasa kepada suami istri. Mendengar itu, suami istri ketakutan dengan ancaman raksasa. Ada apa ayah, ibu? Mengapa raksasa itu ingin membawa aku pergi? Dengan berat hati, suami istri menceritakan semuanya kepada Timun Permata. Timun Permata yang mendengarnya sedih dan menangis karena ia tidak mau berpisah dengan orang tuanya. Suami istri berpikir bagaimana caranya supaya raksasa tidak menculik Timun Permata. Akhirnya mereka menemukan cara untuk menyelamatkan Timun Permata. Mereka memberikan biji ketimun, jarum, terasi, dan garam untuk berjaga-jaga saat bertemu dengan raksasa. Keesokan harinya, Timun Permata dibawa oleh raksasa pada goa tempat tinggalnya. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Timun Permata. Aku akan memakan, tapi belum sekarang. Kenapa? Karena aku akan memakanmu saat kamu sudah besar. Hahaha. Mendengar itu, Timun Permata gemetar ketakutan. Ia tidak menyangka akan menjadi makanan sang raksasa.
Timun Permata akhirnya berusaha memikirkan cara agar dirinya tidak dimakan oleh raksasa. Akhirnya ia menemukan cara untuk menyelamatkan diri dari sang raksasa. Ini buah ketimun, sama seperti namaku. Ucap Timun Permata. Lezat sekali. Raksasa mencoba memakan buah ketimun. Timun Permata ketakutan mendengarnya. Raksasa menghabiskan semua ketimun yang diberikan oleh Timun Permata. Setelah semuanya habis, raksasa berkata, Ajaib sekali buah ketimun ini. Aku sangat kenyang. Rasanya segar sekali. Timun Permata juga memberanikan diri untuk bertanya. Enak sekali bukan? Mengenyangkan dan menyegarkan. Jadi, kamu tidak perlu makan manusia lagi. Maukah kamu kutanamkan buah ketimun saja, sehingga kamu tidak perlu memakan manusia lagi? Lanjut Timun Permata. Hah? Jangan menipuku, Timun Permata. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Hahaha. Jawab raksasa sambil tertawa besar. Timun Permata terus memberanikan dirinya untuk melakukan kesepakatan agar dirinya bisa selamat dan kembali ke rumahnya. Timun Permata mengajak raksasa untuk membuat perjanjian bersama. Jika sampai aku menjadi besar belum ada ketimun untuk kamu makan, maka kamu boleh memakan aku. Tapi, jika aku bisa menyediakan ketimun untukmu sebelum aku jadi besar, maka kamu harus memperbolehkan aku pulang. Seperti itulah isi perjanjian antara Timun Permata dan raksasa. Raksasa yang mendengarnya pun berpikir, apakah ia akan mengiyakan permintaan Timun Permata? Timun Permata juga sebenarnya takut untuk menunggu keputusan raksasa. Akhirnya, setelah raksasa berpikir cukup lama, raksasa pun menyetujui permintaan Timun Permata. Timun Permata senang dan menjanjikan makanan yang enak untuk raksasa. Pegang janjiku, aku tidak akan membohongi kamu. Akhirnya, Timun Permata menaburkan keempat bungkusan yang diberikan oleh ibunya ke seluruh penjuru goa. Ada yang tumbuh menjadi semak timun, hutan bambu, lautan lumpur yang penuh ikan lele, dan lautan yang penuh ikan. Melihat itu, raksasa senang dan mulai melahap semua yang ada di sana. Raksasa pun mengisyaratkan kalau Timun Permata boleh pulang ke rumahnya. Betapa senangnya Timun Permata saat mendengar itu. Ia dapat pulang kembali ke rumahnya dan bertemu dengan ayah dan ibunya, tanpa harus membunuh dan menipu sang raksasa. Orang tuanya juga tidak percaya saat melihat Timun Permata berjalan pulang masuk ke dalam rumah. Akhirnya mereka semua berkumpul bersama dan hidup bahagia. Suatu hari